Masih bersama saya Rahjapar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Harga telur ayam semakin mahal di pasaran. Telur retak menjadi incaran warga Kota Mataram. Dua remaja ditangkap polisi di Lombok Timur karena membobol sebuah retail modern. Lestarikan lingkungan. Bekas lokasi penambangan pasir di Lombok Tengah disulap menjadi taman wisata alami. Puluhan jemaah asal Kota Mataram belum melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023. Kementerian Agama mencatat dari total 655 orang jemaah yang masuk daftar keberangkatan, 69 diantaranya belum melunasi sisa ongkos haji mereka. Padahal pemerintah membatasi waktu pembayaran hingga tanggal 12 Mei mendatang dan dianggap mengundurkan diri jika tidak membayar. Selain 655 calon haji yang masuk daftar berangkat, Pemda juga menyiapkan 49 orang lainnya yang masuk kuota cadangan. Panitia Haji Daerah berharap para calon haji bisa melunasi biaya keberangkatan mereka sebelum batas waktu yang ditentukan. Sekarang tinggal menunggu pelunasan semuanya. Berapa yang belum lunas, Pak? Itu kita di Kota Mataram 67 sampai hari ini. Ya, yang dari kemarin yang reguler. Iya, yang reguler. Ya, yang reguler. Cadangan belum. Cadangan sudah melunasi juga, cuma belum masuk. Apa masalahnya Pak yang belum ini dia? Itu dia makanya yang ingin kita tahu ini. Tidak ada disurati apa gitu? Ya, tidak ada. Kan dia tidak melunasi, kan kita tidak tahu apa masalahnya. Kenapa? Para jemaah haji diwajibkan untuk melunasi sisa ongkos yang ditetapkan, sekitar Rp26.169.400 sebagai tambahan dari biaya pendaftaran sebesar Rp25.500.000. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Banyaknya aset pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat yang tidak termanfaatkan atau mangkrak mendapat sorotan anggota DPRD setempat. Selain terancam rusak karena tidak dikelola, aset yang terbengkalai berada di posisi strategis sehingga sayang jika tidak dimanfaatkan. Aset tersebut diantaranya gedung kantor bekas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kantor ex-bupati, Aerotel Praya, serta kantor ex-dinas pendidikan yang kondisi bangunannya masih bagus. Legislator mendesak aset mangkrak tersebut disewakan ke pihak swasta agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. Lahannya itu sekarang jadi toko, kan? Itu kan milik provinsi itu. Nah, kemudian sebelahnya bagus jadi toko menghasilkan duit setiap tahun, menghasilkan PAD bagi provinsi. Kok kita jadi membuat rumah hantu di Dinas Pendidikan? Itu kan tidak masuk akal. Iya, banyak tuh. Rumah hantu banyak. Aerotel jadi rumah hantu, kan? Terus dinas-dinas yang sekarang Dukcapil kan kosong. Ex kantor bupati juga tidak begitu jelas mau diapakan, gitu kan? Pemda mengamini usulan DPRD untuk menyewakan aset agar bisa dimanfaatkan dan tidak rusak. Kerjasama aset ex kantor bupati dan Aerotel, itu jelas ya. Yang lain memang belum, tetapi dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah yang kelihatannya belum dimanfaatkan, kita akan menyusun aturan itu untuk mencoba ada tawarkan pada pihak ketiga maupun siapapun berminat untuk mengelola itu kerjasama dengan Pemda Lombok Tengah.
Pemda menjamin seluruh aset Pemda saat ini sudah terdata dan masih dikelola dengan baik sehingga layak untuk dimanfaatkan sebagai kantor atau lokasi usaha. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat telah membuka pendaftaran bakal calon legislatif perwakilan partai politik selama 2 pekan. Namun sejak dibuka pada tanggal 1 Mei lalu, hingga saat ini antusiasme para bakal calon untuk mendaftar belum terlihat. Petugas KPU mencatat hingga tanggal 9 Mei dari 18 parpol yang ada, hanya 1 partai politik yang sudah mendaftarkan bakal calonnya. Selain meminta parpol untuk meneliti berkas pendaftaran agar tidak ditolak, KPU juga mengharuskan setiap partai politik untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Sementara untuk memudahkan pemeriksaan berkas, KPU memanfaatkan sistem informasi pencalonan berbasis online. Baru 1 partai politik yang mendaftarkan bacaleknya ke KPU Kabupaten Lombok Barat. Ada konfirmasi mungkin dari partai-partai lain ya kan? Untuk selanjutnya itu ada banyak partai politik yang masih dalam tahap koordinasi dengan kami terkait dengan konfirmasi persyaratan dan juga kelengkapannya. Pendaftaran bakal calon legislatif yang akan bertarung pada pemilu serentak 2024 dibuka bagi 18 partai politik dengan masing-masing jumlah calon sebanyak 11 orang di setiap daerah pemilihan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur mengamankan sebuah bungkusan plastik hitam berisi narkotika yang ditemukan seorang nelayan di Pantai Rambang akhir pekan lalu. Narkoba tersebut diserahkan nelayan kepada polisi agar bisa diusut lebih lanjut. Polisi memastikan bungkusan tersebut berisi kokain seberat 1,16 kg dari hasil pemeriksaan Balai POM Mataram. Untuk melacak kepemilikan narkotika tersebut, polisi masih memeriksa sidik jari yang tertinggal pada bungkusan dengan melibatkan tim Inavis. Salah seorang nelayan dari desa Surabaya, kecamatan Sakra Timur, ada menemukan bungkusan hitam di tengah laut. Kemudian setelah dibuka ternyata berisi bubuk putih yang diduga barang-barang mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, kemudian nelayan ini menghubungi anggota kami dari Sat Narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan secara tes kit dari kami punya dari dinas, terindikasi serbuk putih itu mengandung zat narkoba jenis kokain. Polisi juga masih meminta keterangan sejumlah saksi, warga sekitar, dan juga nelayan penemu narkotika. Dugaan sementara narkotika tersebut sengaja ditinggalkan di wilayah tersebut oleh pemiliknya untuk diambil oleh pemesannya sesuai kesepakatan. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.